Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. How are you keeping today? Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja, sehat walafiat, walaupun dalam masa pandemi ini. Walaupun pandemi ini belum berakhir, kalian harus menjaga kesehatan kalian dengan cara memakai masker, mencuci tangan di air yang mengalir atau menggunakan hand sanitizer, kemudian menjaga jarak dan mengurangi mobilitas dan menghindari kerumunan. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca ayat Al-Basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Kemudian sebelum saya mulai pembelajaran pada hari ini, saya akan membacakan absensi terlebih dahulu. Bagi namanya yang disebutkan, tolong jawab bilang hadir. Oke, yang pertama yaitu Adlina Dalili, Alea Jasmine Nur Aisyah, kemudian Alexander Wijaya Purnama, kemudian Anissa Listiani. Oke, yang terakhir Denny Saputra. Oke, tidak ada yang semuanya hadir ya di sini, tidak ada yang tidak hadir. Oke, untuk pertemuan kita pada pagi hari ini kita akan membahas tentang descriptive text of historical place. Oke, dari kalian ada yang tahu apa itu descriptive text? What is the descriptive text? Ada yang bisa jawab? Ada yang tahu apa itu descriptive text? Tidak ada yang tahu pengertian dari descriptive text? Oke. Kalau misalnya tidak ada yang tahu, saya akan menjelaskan materi tentang descriptive text. Oke, baiklah, dengarkan semuanya penjelasan dari saya. Definition of descriptive text. Descriptive text is a text which used to describe personal, place, animals, or something specifically and details. Maksudnya yaitu descriptive text adalah teks yang dimana digunakan untuk mendeskripsikan seseorang, tempat, hewan, animals, hewan atau benda-benda yang kita deskripsikan itu lebih spesifik dan lebih details lagi. Sampai di sini paham semuanya? Oke. Dari pengertian ini kita akan ambil tentang descriptive text, yaitu kita akan mendeskripsikan sebuah tempat yang dimana tempat tersebut memiliki sejarah. Maksudnya jadi pembahasan pada pertemuan ini pada pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang descriptive text of historical place, mendeskripsikan tempat-tempat yang bersejarah. Oke, itu adalah pengertian dari descriptive text ya. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu tentang generic structure atau bagian struktur dari descriptive text. Nah, dalam descriptive text itu ada dua struktur. Di dalam descriptive text itu ada dua struktur. Bagian-bagian struktur dari descriptive text. Yang pertama yaitu identification. Apa itu identification? Identification adalah bagian yang dimana menjelaskan tentang introduction of the text atau introduction bagian awal-awal dari pembahasan tentang teks yang akan kita deskripsikan, yaitu kita akan mendeskripsikan tempat. Jadi kita mendeskripsikan introduction dari tempat yang akan kita deskripsikan. Nah, itu jadi intinya
Identification itu adalah penjelasan yang menjelaskan tentang bagian introduction of the text of the place that we will be described, yang dimana membahas tentang bagian introduction dari teks descriptive text yang lebih umum dari tempat dari teks yang kita deskripsikan. Nah, identification ini bagian umumnya. Oke, baiklah. Kemudian yang kedua, bagian struktur yang kedua yaitu tentang description. Apa itu description? Description is this part tell about the details information and specifically of the object, such as the characteristic, shape, or form, color, and etc. Nah, jadi maksudnya yaitu bagian kedua itu maksudnya description. Description ini bagian yang dimana membahas tentang informasi-informasi yang lebih spesifik dan lebih details lagi of the object, dari objek yang akan kita deskripsikan, seperti objek yang kita deskripsikan yang lebih details lagi itu seperti contohnya the characteristic. The characteristic itu karakter dari tempat atau bagian yang kita deskripsikan. Kemudian bentuk, warna, dan masih banyak lagi. Jadi intinya yaitu bagian ini adalah bagian yang dimana membahas tentang objek atau deskripsi teks yang kita deskripsikan itu lebih details dan lebih spesifik lagi. Selanjutnya itu tentang language feature. Nah, language feature ini ada 4 bagian. Jadi dalam ciri kebahasan dalam membuat atau dalam description itu adalah ciri kebahasan itu ada 4 bagian. Yang pertama yaitu specific participant. Spesifik partisipan yaitu objek yang akan kita deskripsikan ini lebih spesifik lagi. Jadi tidak boleh pembahasan itu hanya satu objek dan tidak boleh membahas 2, 3 dan banyak lebih dari 1, lebih dari 2 objek yang akan kita deskripsikan. Nah, kemudian yang kedua yaitu simple present tense. Nah, kita hanya membahas bagian umumnya saja. Nanti bagian lebih details lagi kita akan di pertemuan selanjutnya, ya. Jadi dalam membuat description text atau ciri kebahasaan di description text atau kita akan membuat description text itu ada yang kedua yaitu menggunakan simple present tense. Kemudian ciri kebahasan yang ketiga yaitu menggunakan adjective. Adjective adalah kata sifat, ya. Nah, jadi pembahasan dari adjective ini kata sifatnya apa aja yang harus digunakan. Nah, nanti kita akan membahas di bagian kedua dari dan pertemuan kedua. Ya, jadi intinya yaitu tentang adjective itu tentang kata sifat. Kemudian yang keempat itu action verb. Action verb adalah verb verb adalah kata kerja yang dimana kata kerja ini sering kita gunakan dalam daily activity. Setiap kita dalam kegiatan-kegiatan kita sehari-hari. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya itu action itu adalah aksinya. Jadi kata kerja yang dimana harus ada aksinya gitu. Nah, sampai sini paham semuanya? Oke, pembahasan yang oke. Kalau misalnya kalian paham semuanya, coba kalian lihat gambar yang ada di layar kalian. Ini gambar apa? Ada yang tahu?
Nah, jadi ini adalah gambar Lawang Sewu ya. Kemudian ini pembahasan description dari Lawang Sewu. Nah, ini adalah contoh dari identification-nya. Nah, identification dari Lawang Sewu ini adalah ini bagian yang masih umum dari Lawang Sewu. Kayak misalnya Lawang Sewu itu terletak di Semarang. It's very important place di Semarang. Kemudian Semarang itu kan adanya di Jawa. Kemudian kayak ini misalnya Lawang Sewu itu adalah tempat dimana yang paling terkenal di Semarang, dan dimana tempatnya itu terkenal karena banyaknya pintunya tuh ada 1000 pintu. Kayak misalnya contoh kayak Lawang Sewu berarti lawang sewu kan berasal dari bahasa Jawa kan, yang artinya lawang itu artinya pintu, dan sewu itu adalah sewu dan 1000, jadi artinya Lawang Sewu itu ada 1000 pintu. Nah, kemudian ini adalah tentang description. Jadi pembahasan yang lebih details lagi, lebih spesifik lagi, lebih rinci lagi itu di description. Ada dari contoh dari gambar tadi itu Lawang Sewu itu adalah contoh dari description-nya. Nah, ini banyak banget ya pembahasan dari description ini. Kalian bisa baca juga ya. Oke. Sampai sini paham semuanya ya tentang generic structure, bagian-bagian struktur dari identification, kemudian definisi dari descriptive text itu apa, kemudian language feature-nya itu ciri kebahasan dari dari descriptive text itu apa. Oke, itu, dan kemudian contoh-contohnya juga sudah saya tampilkan. Oke, agar kalian benar-benar paham semuanya, nanti saya akan share PowerPoint yang saya tampilkan di layar. Mungkin cukup sekian pertemuan pada pagi hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan yang kurang jelas. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang generic structure. Nah, pembahasan yang kedua, nanti pertemuan kedua itu tentang generic structure. Generic structure yaitu membahas generic structure tentang generic structure dan language feature-nya. Yang lebih rinci lagi ya. Oke. Untuk penutupan pada pertemuan pada pagi hari ini kita cukupkan dengan membaca ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.